Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bagas Pangestu dengan NPM 231561010. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian sinkronus kontak dan rangkaian asinkronus kontak sebagai post-test dari laporan praktikum judul 4 yaitu kontak. Langsung masuk ke penjelasan. Di sini terdapat rangkaian sinkronus kontak, di mana lebih tepatnya rangkaian sinkronus kontak up. Pada rangkaian sinkronus kontak up ini akan melakukan operasi hitung dimulai dari bit paling kecil yaitu 000 ke bit 1111 atau jika dikonversi menjadi bilangan desimal yaitu 15. Pada rangkaian sinkronus counter ini menggunakan 4 flip-flop karena 4 bit dan flip-flop yang digunakan yaitu flip-flop JK, di mana dari setiap flip-flop JK ini menerima pulsa input clock secara paralel. Lalu mungkin bisa dimulai cara kerjanya. Yang pertama kali, setiap flip-flop akan menyimpan dan mengeluarkan output berupa 0. Jika clock melakukan kondisi falling edge, kita naikkan lalu turunkan lagi, maka pada flip-flop pertama akan melakukan toggle. Kenapa melakukan toggle? Di sini bisa dilihat pada inputan J dan K menerima inputan satu dari VCC atau power. Jika dilihat dari tabel kebenaran flip-flop JK, pada kondisi satu, output yang dihasilkan akan toggle. Karena tadi output pertama itu 0, maka jika dilakukan falling edge, hasil yang dihasilkan pada flip-flop pertama akan toggle. Yang tadinya 01 menjadi 10. Oh iya, sebelumnya untuk flip-flop yang digunakan bertipekan IC 74LS76, di mana flip-flop tipe ini merupakan flip-flop active low. Dia akan bekerja ketika sinyal clock diberikan yaitu 0. Lanjut kepada flip-flop kedua, dari output key flip-flop pertama menerima sinyal 1. Lalu kita ubah kondisi clocknya lagi menjadi high lalu falling edge lagi, maka tadinya flip-flop J yang flip-flop kedua saya flip kedua input J menerima input 1 dan akan menyimpan inputan 1 tadi dan mengeluarkan output 1. Dan untuk flip-flop pertama, karena yang lagi-lagi dia kondisinya toggle, dia akan mengeluarkan 01 ya, dia 10. Lanjut untuk perubahan sinyal pulsa input ketiga. Nah, di sini flip-flop pertama kondisinya toggle, lalu flip-flop kedua kondisinya toggle lagi, dan untuk flip-flop ketiga dia menerima inputan J dan K dari sini, dari gerbang N, di mana gerbang N ini menerima inputan dari hasil gerbang flip-flop pertama dan flip-flop kedua. Di sini dilihat bahwa gerbang flip-flop, flip-flop pertama mengeluarkan output 1 dan flip-flop kedua mengeluarkan output 1. Dan satu satu di N kan akan mengeluarkan 1 dan masuk ke input JK flip-flop ketiga. Maka output yang dikeluarkan akan 01. Lanjut untuk pulsa input keempat yang tadinya flip-flop inputan C dan K pada flip-flop ketiga 1, maka akan disimpan dan dikeluarkan menjadi 1. Berikut pula untuk flip-flop kedua, kondisinya menjadi 0 dan 1 dan flip-flop pertama toggle 0 1. Maka output yang akan dikeluarkan pada logic clock
untuk sementara 0100. Lalu untuk paling edge kelima, di sini developer pertama akan mengeluarkan output satu dan diterima untuk developer kedua sebagai inputan dan akan dikeluarkan pada logic prop D. Lalu yang selanjutnya, flip-flop pertama akan kondisi toggle dan flip-flop kedua yang tadinya menerima input satu akan dikeluarkan menjadi output key dan ditambahkan pada logic prop C. Lalu untuk flip-flop pertama akan melakukan toggle lagi dan melakukan output satu. Lalu untuk kondisi selanjutnya, di sini pada flip-flop keempat yang tadinya menerima inputan satu untuk J dan K dari gerbang NU6 ini, di mana gerbang NU6 ini menerima input dari gerbang sebelum N sebelumnya dan output dari flip-flop ketiga. Maka input yang diterima tadi masuk dan karena tadi kondisi clocknya falling edge, maka output satu dikeluarkan dan ditampilkan pada logic clock A. Kondisi ini pada counter synchronous counter up akan terus diulang sampai semua output pada logic probe akan menghasilkan satu dan operasi hitungnya dimulai dari awal. Jadi prinsip kerja sederhananya pada flip-flop pertama ini atau bisa disebut key 0, kita lihat pada timing diagramnya, dia akan selalu berkondisi toggle karena dia yang selalu menerima input satu. Jadi pada perubahan pulsa input clock falling edge, flip-flop pertama inilah yang selalu berkondisi toggle karena dia yang selalu menerima input satu dari PCC. Dan untuk flip-flop kedua atau yang output yang kita sebut Q1 ini, dia akan melakukan toggle pada saat output dari Q1 ini, Q0 maksud saya, Q0 ini satu. Dia akan melakukan toggle atau perubahan pada output ini. Dan untuk flip-flop ketiga atau yang kita sebut outputnya Q2 ini akan melakukan toggle pada saat output Q1 pada flip-flop 2 ini dan output flip-flop pertama atau kita sebut Q0 ini satu dan satu, dia akan melakukan toggle. Bisa dilihat pada timing diagramnya. Nih, dan ini. Berikut pula dengan flip-flop keempat atau kita sebut outputnya Q3. Dia akan melakukan toggle pada saat flip-flop 3, 2, dan satu mengeluarkan output satu. Dia akan melakukan perubahan outputnya. Seperti itu. Kita coba ulang cara kerjanya dari awal. Untuk pulsa input yang pertama didapatkan, dia akan melakukan 1, 0, 0, 0. Tuh, 0, 0, 0. Pulsa input kedua akan 0, 1, 0, 0 hingga 1, 1, 0, 0, keempat 0, 0, 1, 0, 7, 0, 0,
1110 ke 80001 dan sampai pada pulsa input yang ke-15. Nah, mungkin di sini terdapat, mungkin selanjutnya muncul sebuah pertanyaan, kenapa pada sinkronus kontrak ini menggunakan sebuah dua komponen gerbang logika N di sini? Seperti yang kita lihat pada sinkronus kontrak app ini menggunakan sinyal clock secara paralel dari setiap flip-flopnya. Jika kita tidak menambahkan gerbang N pada rangkaian sinkronus counter, tentunya output yang dihasilkan itu tidak sesuai urutan atau nantinya akan tidak sesuai dengan operasi hitung yang kita inginkan. Mungkin kita bisa ambil contoh atau menghapus dua komponen gerbang yang di sini. Lalu kita coba mulai operasi hitungnya. Nah, pada pulsa input yang pertama, output yang dihasilkan langsung 1011. Seharusnya pada sesuai dengan timing diagram yang telah dibuat, output pada pulsa input pertama adalah 1000. Nah, jadi dua rangkaian gerbang logika N di sini berfungsi untuk mengatur urutan dari keluaran setiap flip-flop yang ada. Berbeda dengan rangkaian synchronous counter yang selanjutnya akan kita bahas. Pada rangkaian asynchronous counter up, di sini rangkaian asynchronous counter up 4 bit menggunakan 4 flip-flop. Yang berbeda dengan synchronous counter up sebelumnya, sinyal clock yang digunakan ini secara serial dari flip-flop pertama dan kedua itu dan seterusnya terhubung satu sama lain. Di sini sinyal clock setelahnya menerima inputan sinyal clock dari output keybar. Bisa dilihat masuk ke clock. Di sini pada setiap flip-flopnya selalu menerima inputan satu. Jadi pada setiap flip-flop ini akan berkondisi toggle karena selalu maksud atau terhubung inputan J dan K-nya dari setiap flip-flop ini terhubung ke PCC satu-satu seperti ini. Coba kita jalankan untuk yang pertama, dia kondisi awal akan menggunakan 000 karena sama yang kita akan jalankan ini merupakan asynchronous counter up. Dia menghitung dari nilai paling kecil 000 dan akan berakhir pada kondisi output 1111 atau pulsa input 15. Kita coba. Nah, perbedaannya pada synchronous counter up yang tadi kita bahas, di sini clock bekerja ketika menerima input sinyal clock satu atau bisa disebut dengan T5. Pada saat sinyal clock rising edge, dia akan langsung menyimpan inputannya dan mengeluarkan output. Di sini karena inputan J-nya J-nya satu dan dia akan mengeluarkan output key satu. Masuk untuk pulsa input kedua, rising edge lagi. Nah, output pada flip-flop pertama berubah karena kondisinya toggle.
dari inputnya satu-satu, berbeda dengan output sebelumnya. Dan flip-flop kedua ini menerima sinyal clock dari output keybar pada flip-flop pertama. Dan output flip-flop kedua akan keluar berupa satu. Lalu untuk pulsa input ketiga, pada flip-flop kedua akan tetap satu karena dia menerima sinyal clock 0 yang artinya dia tidak bekerja. Dan untuk flip-flop pertama, dia akan mengeluarkan satu kembali karena dia menerima pulsa input clock satu. Lalu untuk pulsa input ketiga, keempat maksudnya, dia akan mengeluarkan output dari flip-flop ketiga ini berbagi karena dia menerima pada flip-flop ketiga ini menerima sinyal clock dari output keybar pada flip-flop kedua dan outputnya akan dikeluarkan pada logic clock. Lalu pada pulsa input kelima yang tadinya flip-flop pertama tidak atau mengeluarkan output key 0, dia kembali mengeluarkan output satu karena dia berkondisi toggle dan flip-flop kedua tidak mengeluarkan atau tidak bekerja karena dia menerima sinyal clock 0 yang artinya dia tidak menerima trigger. Lalu untuk output flip-flop ke-6 atau pulsa input 6, nah di sini baru flip-flop kedua menerima sinyal kembali. Artinya dia bekerja dan menyimpan nilai satu dan mengeluarkannya. Lalu pada flip-flop pertama akan mengalami kondisi toggle kembali. Nah, di sini semua atau tiga flip-flop ketiga, kedua, dan ke satu akan mengeluarkan output satu. Karena dari yang tadi flip-flop ketiga tidak menerima sinyal clock, jadi dia tetap dalam kondisi sebelumnya. Begitu juga dengan flip-flop kedua dan flip-flop pertama menerima kondisi clock satu dan dia akan mengalami toggle. Lalu pada pulsa input ke-8, dia pada flip-flop keempat menerima input sinyal clock satu dari flip-flop ketiga atau dari output keybar dan akan menyimpan dan mengeluarkan output satu. Begitu pula dengan flip-flop yang lainnya, pada U3, U2, dan U1 akan menerima input sinyal clock satu dan akan mengalami toggle. Toggle-nya di sini semua flip-flop akan menyimpan dan mengeluarkan output nilai 0. Jadi untuk output akhir sementara akan mengeluarkan output 1, 0, 0, 0. Di sini sama seperti perhitungan pada rangkaian sinkronus motor sebelumnya. Perhitungannya sama, dia akan selalu menghitung sampai output akhirnya 1, 1, 1. Atau jika kita konversi menjadi bilangan desimal, hasil yang dikeluarkan yaitu 15. Di sini terdapat timing diagramnya. Jadi berbeda pada sinkronus counter up sebelumnya yang dibahas. Di sini mengalami trigger ketika sinyal clock yang diterima itu satu atau yang tadi kita sebut itu aktif rangkaian itu active high pada saat clock itu rushing edge. Bisa dilihat pada kondisi awal itu output yang dikeluarkan dari masing-masing flip-flop itu 0, 0, 0, 0 dan pada push input pertama 0, 0, 0, 1. Pada perusahaan input kedua 0010, pada perusahaan input ketiga 0011, perusahaan input keempat 0100, dan seterusnya sampai perusahaan input ke-15 yaitu 1111. Jadi sama pada flip-flop setelahnya itu akan mengalami toggle ketika flip-flop sebelumnya itu mengeluarkan output satu. Contoh pada output Q1 ini.
Dia mengalami toggle ketika perubahan sinyal satu turun di sini. Dan begitu pula pada flip-flop ketiga dan flip-flop keempat. Mungkin sekian pembahasan dari rangkaian synchronous counter up dan asynchronous counter up. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri untuk penjelasan tes judul counter ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.